Apalah artinya? Seperti banyak istilah orang, rumah bertingkat, uang banyak berlipat-lipat, kendaraan serba mengkilat, istri pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4. Tapi tiap hari kiamat. Tidak pernah ada ketenangan dan kedamaian di rumah itu. Saudara hadirin, lebih celaka lagi sudah rumah gubuk berantem melulu. Sudah kiamat itu, sudah kiamat. Jadi dengan adanya pelaksanaan kewajiban, pemberian hak, timbul pengertian. Pengertian membawa ketenangan. Suami keluar rumah, istri tenang di rumah. Suami meninggalkan istri pun hatinya tenang dan tentram, tidak was-was, tidak berpikiran nanti kalau saya lembur ini istri ngompreng, tidak. Si istri pun lega melepas suami karena ada keterbukaan. Ini kan menurut angket terakhir loh ya, yang diadakan oleh beberapa majalah di ibu kota ini, di ibu kota katanya. Dari sejumlah laki-laki yang disebarkan angket, ternyata jika ada 3 laki-laki, 2 nyeleweng. Jadi angka penyelewengan itu 2/3 dari jumlah laki-laki itu menyeleweng katanya. Ya mudah-mudahan yang kumpul di sini termasuk 1/3 yang nggak nyeleweng itulah. Dan tidak semua bentuk penyelewengan itu karena alasan ekonomi. Bukan pula karena alasan ketidaksetiaan istri. Tapi merupakan cerminan dari sikap hidup di mana orang jauh dari nilai-nilai agama, sehingga penyelewengan itu dianggap sesuatu yang manusiawi, biasa-biasa saja, bahkan kadang-kadang ikut membentuk status sosial, melahirkan kebanggaan. Innalillahi. Orang kalau sudah bangga nyeleweng bangga, itu kiamat sudah. Sama saja bikin dosa ketawa, waduh, itu malaikat gemes benar. Udah bikin dosa cengengesan, cengar cengir, tidak ada rasa nyesel, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersalah, biasa gitu. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kan cerminan dari rapuhnya pegangan orang kepada agama. Jadi untuk membina rumah tangga yang bahagia ini, 1/3 dari waktu untuk di tengah keluarga menghidupkan nilai-nilai agama di rumah tangga kita. Oleh karenanya, pada bagian akhir dari pertemuan yang singkat ini, saudara-saudara, saya mengajak, marilah pandai-pandai membagi dan mengatur waktu. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Syukur kalau ada keseimbangan. Tapi kalau tidak, istilah usul fikih itu tatimul aham minal muhim, mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Kalau ada 3 persoalan semuanya penting, tentu di antara 3 ini kan ada yang lebih penting, dan itulah yang dikerjakan lebih dulu. Dan ini tidak berarti bahwa penjatahan waktunya harus sama. Untuk ibadah dalam sehari semalam sekian jam, untuk tugas sekian jam, untuk keluarga sekian jam. Tidak bisa kita targetkan begitu. Dan yang dimaksud di sini pun adanya pengaturan. Pengaturan tidak berarti bahwa harus sama waktunya, tidak. Kita melihat kepentingannya. Saudara hadirin, sama saja di zaman sekarang, kalau dengan pembangunan kita ingin menciptakan pemerataan di kalangan rakyat, itu tidak berarti bahwa rakyat Indonesia ini standar ekonominya harus sama semua seperti yang dicita-citakan komunis. Tidak bisa. Menciptakan pemerataan artinya kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi sedikit kaya? Dan artinya menciptakan kesempatan kepada setiap penduduk Indonesia untuk merubah tahap dan taraf kehidupannya. Demikian juga adanya pengaturan waktu. Bukan berarti untuk Allah sekian jam,
keluarga sekian jam, tugas sekian jam. Sebab jam-jam ini sulit kita jatahkan. Kadang-kadang tugas, kadang-kadang keluarga, kadang-kadang ibadah kita sedang gandrung. Yang penting ada keseimbangan dalam cara kita mengatur waktu itu.